Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nopianto Nyorung dengan NIM 2314083889, kelas C14. Di sini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 5 SD tentang bab 6 tentang cinta Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran di bab ini adalah bab ini mengajarkan kalian untuk menjadi pribadi yang cinta tanah air melalui pengenalan sejarah lewat wisata ke museum bangunan bersejarah, mengenal simbol, petunjuk, dan informasi di lokasi wisata, serta menerima dan membuat informasi lewat pengumuman. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari adalah pada bab ini adalah yang pertama itu adalah huruf kapital, kalimat perintah, menulis angka dan bilangan, membaca tatap atau memindai. Yang terakhir itulah menulis pengumuman. Langsung saja pada kegiatan pembuka. Yang pertama itulah lihatlah gambar di samping. Mungkin teman-teman bisa melihat benda apa saja yang kalian lihat, siapa saja pengunjung di situ, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana. Apakah kalian pernah mengunjungi museum? Museum apa saja yang pernah kalian kunjungi? Dengan siapa kalian pergi? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu museum. Museum adalah tempat penyimpanan koleksi sejarah, seni, budaya, dan ilmu. Mengunjungi museum sangat menyenangkan dan bermanfaat. Mari kita menambah wawasan sejarah dan menambahkan semangat cinta Indonesia lewat wisata museum. Contoh museum adalah pada gambar di bawah ini adalah sekelompok orang yang melihat kerangka dinosaurus. Mari kita sama-sama membaca. Bacalah dengan seksama wacana tentang berkunjung ke museum di bawah ini. Kemudian bayangkan isi wacana tersebut. Pada hari Sabtu yang lalu, aku dan sekeluarga berkunjung ke Gedung Juang 45. Gedung itu ada di Jalan Mayor Sunaryo, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon. Tepatnya di sebelah timur Benteng Trade Center atau BTC. Jarak rumahku ke museum sejauh 20 km. Waktu tempuh perjalanan sekitar 45 menit dari rumah. Gedung Juang 45 merupakan gedung bergaya Eropa, catnya berwarna putih dan terlihat megah sekali di halaman depan gedung yang memanjang di samping. Terdapat air mancur dan tanaman rumput yang hijau. Tanaman tersebut dipercantik dengan tanaman hias dengan gazebo mini, yakni kursi tanaman yang di atasnya tanaman rambutan. Di bagian kanan halaman gedung terdapat tugu prestasi yang menjulang tinggi. Menjulang sekitar 10 meter tingginya. Ruang pertama yang kami temui adalah pintu masuk dan berisikan koleksi foto tempo dulu, Kota Solo atau Surakarta. Zaman penjajahan Belanda, ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dari Kota Solo pada saat itu. Kami sempat berbicara dengan seorang pemandu museum yang bernama Pak Budi Pur. Beliau menuturkan bahwa Gedung Juang 45 mulai dibangun pada tahun 1876 dan selesai pada 1880 di zaman Belanda. Gedung ini dibangun sebagai perlengkapan dan pendukung benteng Vastenburg yang ada di bagian utara gedung ini. Setelah melewati ruang pertama, kami sempat di bagian tengah. Setelah melewati ruangan pertama, kami sampai di bagian tengah gedung yang berupa ruangan terbuka. Di ruangan ini terdapat beberapa kursi, tempat tanaman, serta lampu, jalan bergaya Eropa, dan beberapa ornamen lainnya. Banyak pengunjung yang berlama-lama di sana, ada yang sedang duduk santai, berfoto, dan menjelajahi setiap sudut ruangan terbuka, mengamati setiap arsitektur khas gedung. Tidak hanya koleksi barang yang dipamerkan di Gedung Juang 45. Akan tetapi, suasana masa lalu sangat terasa saat kita di sana. Saat disarankan untuk mengunjungi Gedung Juang 45 di sore hari, untuk menikmati keindahan arsitektur gedung-gedung dan juga bersantai sore di bangku taman yang tersedia di sana. Kegiatan setelah membaca. Di sini saya hanya membuat
2 pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu adalah, ruangan apa sajakah yang terdapat di gedung Juang 45? Jawabannya adalah ruang koleksi foto, ruang terbuka, dan benteng Pressenbrook. Yang kedua adalah, apa keunikan dari gedung Juang 45? Jawabannya adalah keindahan arsitektur bergaya bergaya Eropa dengan ruang tengah terbuka berbentuk taman. Di sini kita masuk ke kosakata baru. Berikut adalah daftar kosakata dari wancana di atas, yaitu adalah pemandu. Pemandu adalah orang yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk. Yang kedua adalah koleksi, adalah kumpulan gambar benda bersejarah, lukisan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kunjungan, orang yang mengunjungi tempat tersebut. Yang keempat adalah arsitektur, metode dan gaya rancangan suatu bangunan. Yang kelima itu adalah petunjuk, arah atau bimbingan dalam melakukan suatu hal. Yang terakhir itu adalah zaman, masa atau jangka waktu yang menandai suatu. Kita langsung ke latihan. Di sini jawabannya saya sudah menuliskan yang dalam kurung itu adalah jawabannya. Langsung saja kita ke soal pertama, yaitu adalah pemasangan titik-titik arah memudahkan para wisatawan yang berkunjung mendatangi seluruh area wisata. Jawabannya itu adalah petunjuk. Gedung Juang 45 yang besar dan kokoh memiliki titik-titik khas kolonial. Jawabannya itu adalah arsitektur. Yang ketiga, mereka bergegas menuju pintu keluar museum saat jam titik-titik sudah berakhir. Jawabannya itu adalah kunjungan. Yang keempat adalah museum ini memiliki titik-titik koleksi benda-benda bersejarah pada zaman kemerdekaan. Jawabannya itu adalah koleksi. Yang kelima, gedung Juang 45 didirikan pada titik-titik Belanda. Jawabannya itu adalah zaman. Yang keenam, para peserta didik menyimak dengan seksama penjelasan titik-titik tentang sejarah gedung ini. Jawabannya adalah pemandu. Oke, sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.